anak sayang. Perkenalkan, nama saya Azarina Ayasiza sebagai host di sini dan narasumber saya. Yoga Perkasa. Dalam episode ini, kami akan berbincang mengenai budidaya maggot. Salah satu inovasi yaitu budidaya maggot dan gaya hidup berkelanjutan. Maggot atau juga disebut larva dari lalat BSF. Melalui podcast ini, kita bisa menggali lebih dalam lagi mengenai budidaya maggot dan gaya hidup berkelanjutan. Beberapa poin menarik yang akan dibahas meliputi adalah pengertian budidaya maggot dan kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan itu apa sih? Nah, budidaya maggot adalah proses memelihara larva dari lalat Black Soldier atau BSF. Nah, kaitannya yaitu dengan memelihara maggot, kita dapat membantu mengurangi limbah organik yang berada di rumah tangga atau lingkungan sekitar kita. Nah, jadi kaitannya kita dapat mendukung kegiatan ini sebagai program untuk membantu mengurangi limbah yang tercemar saat di tanah. Oke, lanjut dengan pertanyaan kedua. Cara maggot membantu mengurangi limbah organik di lingkungan gimana, Mas? Nah, maggot sendiri itu merupakan dekomposer bagi lingkungan. Maggot memakan sisa-sisa makanan yang berada di rumah tangga maupun sisa-sisa makanan bebas yang kalian berikan. Dengan cepat, makanan itu dapat terurai oleh sisa dimakan oleh maggot tersebut. Oke. Langkah awal dan bahan-bahan yang diperlukan untuk memulai budidaya maggot seperti apa? Nah, langkah awal saat kita membudidayakan maggot ini cukup mudah. Kita hanya memerlukan sebuah wadah atau kontainer bekas, atau juga kita bisa membuat sebuah biopon atau wadah besar untuk proses penetasan sampai mendewasakannya. Nah, untuk medianya kita bisa memberikan sebuah serbuk kayu dari gergaji, dan untuk telurnya kita bisa membeli dari toko online atau peternak maggot lainnya. Ada contohnya mungkin di rumah atau pernah membuatnya? Untuk contohnya, saya sendiri biasa membuat biopon dari plastik tanaman itu. Nah, itu disusun dan dibentuk, terus di pinggirnya dikasih bambu supaya tegak. Nah, media itu digunakan untuk media pembesaran. Untuk media penetasan, saya sendiri menggunakan ember, lalu ditutup supaya tidak ada lalat lain yang memasukinya. Itu mengerjakannya sendiri atau ada bantuan lain? Tentu saja saya dan ibu sama kakak saya bekerja sama untuk memberi makan dari kecil sampai dewasa, lalu menjualnya ke pengepul maggot tersebut. Nah, tadi kan disuruh menjual kan? Ya. Itu sekitar harga berapa? Untuk maggot sendiri itu sangat murah ya. Sekilo itu sekitar 5.000 sampai 8.000, tergantung ukuran maksimal yang kita dapatkan saat panen. Itu menjualnya di online, di sekitar rumah, mungkin tetangga, atau di pasar mungkin? Kalau saya sendiri biasa menjual ke orang lain. Nah, letak orang itu di Karanganyar sana. Nah, bapak tersebut kan biasanya juga biasa mengepul maggot-maggot dari peternak lain. Nah, di sana itu biasanya diolah dulu, dikeringkan, lalu dikirim ke Bandung sana untuk diolah lagi menjadi kosmetik biasanya. Oke. Manfaat ekonomi yang dapat diurai dari budidaya ini itu apa manfaatnya? Untuk manfaatnya sendiri sangat banyak. Nah, dari kita membesarkan maggot itu, kita bisa menjualnya ke peternak lain, misal peternak lele, ayam, ataupun itik. Nah, itu kan biasanya buat makan, ataupun kita bisa keringkan buat dijadikan pakan ternak juga, seperti burung, lalu iguana atau hamster lainnya, seperti hewan pengerat lain. Tadi kembali lagi di pertanyaan sebelumnya. Ya. Itu kan berpenghasilan, mendapatkan uang sekitar 5.000 katakan kan? Iya, per kilo. Per kilonya. Nah, itu dijualnya setiap hari, setiap bulan atau? Untuk penjualan biasanya sih saya
panen setiap 3 minggu sekali. Itu dari 35 gram telur maggot bisa jadi dewasa maksimalnya 80 kilogram. Nanti tinggal dikali 80 kilogram kali 6.000 biasanya saya jual ke penjualnya. Jadi segitu, sekitar 300-an 400 sebulan. Itu dapat apa namanya yang kayak orang jualan itu? Apa? Apa? Dapat Omset. ya. Omset sendiri sekitar 100 ribuan, ya 100 ribu sampai 150 ribu omset bersih. Nanti sisanya buat beli telur dan buat beli pakan sisa juga lagi. Lalu dijual kembali. Iya. Itu setiap hari. Enggak, kita panen itu setiap 3 minggu sekali. Nah, untuk pakan biasanya kita restock setelah panen kan kita dapat omset. Nah, itu buat kita belikan lagi telur sama pakan sisa dari kita ngambil dari orang pondok ngirim ke rumah gitu biasanya. Itu apa namanya? Kalau itu pernah nggak sih gagal panen? Pernah sekali itu gara-gara apa ya? Eh, Mungkin karena telurnya kurang bagus ya, jadi saat gede itu kurang maksimal ukurannya, jadi nggak bisa sesuai target panen kita. Kalau boleh tahu, Iya. itu memakai telur apa? Kita pakai telur larva BSF. Oh, Bentuknya ya dari lalatnya itu kayak apa ya, panjang kayak tawon, tapi lalatnya itu baik kok, nggak suka hinggap di sampah-sampah gitu. oke. Dampak budidaya maggot terhadap pengurangan sampah organik itu apa? Nah, dampak dari kita memelihara maggot itu banyak. Kita bisa mengurangi limbah rumah tangga yang ada di rumah kita. Misal kita makan di rumah, terus sisanya nggak habis, kita bisa kasihkan ke maggot langsung kan bisa. Nah, terus dari toko-toko makanan gitu kan bisa, mereka bisa memelihara maggot supaya makanan tidak dibuang sia-sia gitu kan. Jadi kan nanti maggot besar kita bisa jual, dapat omset dan seterusnya begitu. Terus untuk lingkungan mungkin eh, lingkungan sekitar kita mungkin tidak tercemar dari limbah organik yang kita hasilkan itu kan. Nah, terus kita juga dapat memperpanjang umur TPA dari sampah-sampah yang kita hasilkan gitu. Apa aja makanan untuk maggot itu? Nah, untuk makanannya itu sangat mudah sekali. Sisa-sisa makanan yang kita makan sehari-hari itu bisa. Misal kalian makan nggak habis itu bisa langsung dibuang ke situ nggak apa-apa. Terus buah-buahan busuk, sayur busuk di pasar, terus Nasi basi mungkin bisa. nasi basi juga bisa, malah sangat baik. Terus toko roti yang sisa kayak gitu boleh. Berarti kalau benar-benar udah basi bisa. Masih bisa, semuanya mau itu makanan busuk, maggot itu tetap mau dan cepet banget habisnya malahan. Jadi lebih baik makanan busuk daripada makanan. Makanannya ya bebas, tapi lebih baik busuk, soalnya kan kalau makanannya masih baru kan mending kita makan sendiri gitu kan. Oke. Dari Mas Yoganya sendiri nih, strategi yang melibatkan generasi muda dalam mendukung budidaya maggot sebagai upaya mendukung gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa? Nah, untuk kita sendiri misal siswa dari SMA Negeri 1 Sragen, kita bisa memelihara maggot di sekolah atau di rumah kita sendiri. Itu kan pemeliharaannya sangat mudah. Nah, dengan adanya maggot itu kita dapat membantu mengurangi limbah juga, serta kalau kita mau untung juga bisa kita jual sendiri walaupun cuman sekilo 5 kilo itu juga lumayan, tinggal dapat omset. Terus kita juga apa ya, membantu juga kepada masa depan cucu-cucu kita supaya apa, bumi kita masih terjaga dan tidak tercemar oleh limbah-limbah organik kita sendiri. Di SMA Negeri 1 ini itu ada temannya Mas Yoga mungkin yang sudah melakukan melaksanakannya. Kalau setahu saya sih belum ya.
baru apa? Mungkin saya baru juga memulai di rumah dibantu kakak saya sama ibu kan juga gitu. Kalau bisa ya saya menyarankan kalau bisa Iya. itu teman-teman diajak juga biar tahu, biar sampah di SMA Negeri 1 yang sudah basi itu bisa didaur lagi buat Hmm, magot. iya, nanti saat ini kita usahakan untuk teman-teman supaya bisa membantu mencarikan makan atau membantu memberi makan. Kan yang paling penting itu kan maggot, jadwal pakannya itu harus tepat supaya apa? Tidak menyusut tubuhnya kan biar panennya maksimal gitu. Tapi kan kebanyakan orang biasanya jijik ya kalau lihat larva maggot ataupun kan kayak kayak apa ya, kayak belatung gitu kan Oh jijik iya. biasanya. Nah, itu yang agak susah di sini. Terus mungkin di sini di SMA Negeri 1 Sragen mungkin kurangnya tempat untuk memelihara budidaya maggot itu. Itu yang kurang. Itu yang kurang. Bisa minta sama Pak kesiswaan. Iya, mungkin saya bisa menyarankan ke guru koordinator, mungkin bisa memberikan tempat buat budidaya maggot di sini. Itu prosesnya lama nggak sih, Mas? Enggak, untuk prosesnya itu 3 minggu sekali panen. Jadi seminggu pertama itu kan 3 hari dari telur ditaruh bak penetasan. Nah, nanti sisanya tinggal nunggu seminggu sampai telurnya itu menetas jadi kecil-kecil. Nah, itu nanti habis itu diberi makan selama sisanya 4 hari itu kan nanti udah agak gede. Baru dipindah ke tempat yang lebih luas supaya apa? Nanti pakannya bisa merata dan panennya bisa maksimal gitu. Berarti cuman keluarganya Mas Yoga saja yang melakukannya. Contohnya kayak tetangga itu belum pernah melakukan atau melihat caranya. Kalau tetangga sendiri juga udah tahu, mungkin mau ada yang niru. Terus tapi mungkin nggak terlaksana karena apa ya? Keluarganya mereka mungkin agak jijik dengan maggot itu. Kalau peternak maggot lain di Sragen itu juga banyak, malah ada grup untuk komunitas maggot di Sragen gitu-gitu. Harganya juga sama. Ya, kisaran dari 5.000 sampai 8.000 tergantung ukuran maggot yang kita hasilkan. Kalau semisal magotnya itu rusak atau gimana waktu di perjalanan nanti buat customer tuh gimana? Kalau rusak itu biasanya nggak apa-apa ya, kan tergantung dari penggunaan maggot yang dibeli kan. Biasanya buat pakan lele itu kan mati juga maggotnya nggak apa-apa, lelenya tetap mau. Terus kalau mau dikeringkan buat jadi pakan burung atau hewan pengerat lainnya itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya kalau mati. Ini enggak masalah berarti tidak apa namanya? Tidak dikasih yang baru lagi buat Apa? menukar magotnya yang rusak Oh, itu. enggak, biasanya juga pembelinya juga nggak apa-apa kan tetap mati juga kan ujung-ujungnya. Oh iya. Oke. Nah, dari beberapa ini saya kan juga masih belum paham tentang magot ini. Iya, Nah, saya kan juga belum browsing magot itu seperti apa yang sebenarnya itu iya. kan. Saya cuma browsing, oh magot itu artinya seperti ini, seperti itu. Nah, saya mau nanya nih, kalau semisal saya diajarin magot itu bisa tidak? Tentu bisa. Aslinya itu semua orang bisa memelihara maggot. Soalnya mudah banget cara pemeliharaannya. Tinggal kita membeli telur, terus kita menyiapkan wadah dan medianya, terus tinggal kita kasih makan. Tapi makannya itu harus sesuai jadwalnya, harus setiap hari, 2 kali sehari, pagi sore itu harus. Soalnya biar apa pertumbuhannya maksimal begitu. Jamnya itu menentu tidak waktu dikasih makan? Enggak tentu, bebas. Yang penting 2 kali sehari. Bisa pagi, sore atau malam gitu nggak apa-apa, bebas jamnya. Waktu apa melakukan proses magotnya itu Iya, memakai kan memakai tangan tuh, iya, memakai perlindungan sarung atau tangan. boleh bisa jadi sih. Kalau saya sendiri sama kakak saya di rumah biasanya nggak make. Kita pakai tangan langsung nggak apa-apa, soalnya kita juga nggak terlalu jijik. Tergantung orang yang memelihara bisa pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Oke, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya tanyakan dan kami berharap episode ini bisa menjadi wawasan baru dan motivasi baru untuk kalian semua.
Mari bersama-sama mengubah limbah menjadi berkah melalui budidaya maggot. Sekian dari kami. Jangan lupa kembali lagi di podcast Pilihan, podcastnya Semansa Family. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.